Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Lama kita tidak ketemu ya. 6 minggu sudah. Kita dalam kehidupan sedang menghadapi COVID-19. Tapi marilah ini tidak menjadikan kita tidak datang kepada Tuhan. Justru sebaliknya, di tengah-tengah kita sedang menghadapi pergumulan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati untuk kita datang dalam persekutuan keluarga di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menaikkan pujian Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Isi dalam pujian yang baru saja kita nyanyikan, hendaklah ini menjadi iman kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan terang bagi jalan kita. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur di tengah-tengah kami sedang menghadapi pergumulan. Kami Engkau perkenankan dan Engkau mampukan untuk datang dalam persekutuan keluarga malam hari ini. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami. Engkau juga berkenan memberitakan kebenaran firman-Mu di tengah persekutuan keluarga kami. Sehingga kami akan mendapatkan terang, mendapatkan pelita di tengah kehidupan dunia yang semakin gelap ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 14. Tapi saya akan membaca, tidak saya baca semuanya. Saya akan membaca ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir,
janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Tema firman Tuhan dalam persekutuan keluarga pada malam hari ini, Tuhan menolong di tengah himpitan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini dunia sedang dilanda virus corona, sehingga semua manusia yang saat ini tinggal di dunia ini punya pergumulan dalam kehidupannya, yaitu bisa terjangkit virus corona yang bisa menjadikan dan membawa kematian. Banyak manusia yang saat ini takut, khawatir, gelisah. Bahkan dampak daripada adanya virus corona, orang kehilangan pekerjaan karena di PHK. Orang tidak bisa berdagang. Masih banyak lagi dampak yang lain. Bahkan membuat orang takut untuk keluar rumah. Dengan adanya virus corona, seperti manusia sekarang ini sedang terhimpit, mau keluar, takut terjangkit virus corona, tidak keluar, tidak bisa makan. Kondisi manusia sekarang ini sedang terhimpit, terjepit. Itulah yang juga dihadapi oleh bangsa Israel yang diceritakan di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14. Setelah Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Fir'aun terus mengejar untuk membinasakan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel terus lari hingga pelariannya sampai di daerah Pi-Habirot, daerah antara Migdol dan laut. Dan pada saat itu Tuhan melalui Musa menghendaki supaya bangsa Israel istirahat berkemah di depan Baal Sifon di daerah Pi-Hahirot itu. Fir'aun terus dengan pasukannya, bahkan membawa 600 kereta dengan segala perlengkapan perang yang lengkap, pengalaman perang yang sudah dimiliki. Tentu tidak menjadikan sulit Fir'aun dengan tentaranya itu menemukan bangsa Israel. Bangsa Israel yang pada saat itu tahu Fir'aun dengan bala tentaranya semakin mendekat,
Ia takut, ia khawatir, ia cemas. Lalu bangsa Israel itu ada yang menyalahkan Musa. Menyalahkan Musa kenapa ia dibawa keluar dari Mesir. Bahkan ia mengatakan kepada Musa, saya lebih baik di Mesir menjadi budak orang Mesir. Kenapa engkau mengganggu kami? Ada yang mengatakan, apakah sudah tidak ada kuburan di Mesir? Ada yang saling menyalahkan. Mereka diliputi ketakutan dan kekhawatiran. Di tengah-tengah kondisi bangsa Israel yang terjepit, dia mau melawan Fir'aun dengan bala tentaranya, jelas pasti kalah. Kalau mau lari, di depannya adalah laut. Melawan mati, lari juga mati. Ini yang sedang dihadapi bangsa Israel pada saat itu. Di tengah-tengah bangsa Israel sedang mengalami kondisi terjepit, Tuhan melalui Musa berkata, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel terjepit, ia mau melawan, tahu pasti kalah. Ia mau lari, pastilah ia mati. Ada yang menyalahkan Musa, ada yang berkeluh kesah, saling menyalahkan. Inilah sikap bangsa Israel sebagai umat Tuhan ketika terjepit. Sekaligus ini menggambarkan akan sikap manusia ketika manusia itu sedang terjepit dengan keadaan. Ada yang takut, menjadikan kehidupan kacau balau. Dia menjadi marah, menyalahkan sesama, menyalahkan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Menunjukkan sikap bangsa Israel yang tidak beriman. Bangsa Israel yang tidak tahu bersyukur. Bahkan bangsa Israel tidak mengerti mengapa dan untuk apa Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang kita temukan dari sikap bangsa Israel pada saat itu ketika sedang terjepit menjadi juga sikap-sikap manusia. Bahkan mungkin juga sikap orang percaya ketika sedang terjepit dengan sebuah keadaan. Seperti sekarang ini, kita sedang terjepit dengan keadaan dengan adanya virus corona. Mau keluar, takut kena virus, tidak keluar, tidak bisa makan. Apakah kita juga akan menjadi umat Tuhan yang bersungut-sungut, resah, takut? Apakah kita juga menjadi umat Tuhan menyalahkan Tuhan seperti bangsa Israel menyalahkan Musa sebagai utusan Tuhan? Di tengah-tengah umat Israel terjepit, Tuhan berkata melalui Musa. Demikian juga ini yang harus kita yakini. Tuhan juga akan menolong kita sama seperti Tuhan menolong bangsa Israel.
Pertolongan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel itu membuktikan bahwa Tuhan tidak bermaksud untuk mengorbankan umatnya. Sebaliknya Tuhan sedang mendidik umatnya untuk beriman, untuk berharap kepadanya dalam segala hal. Sebab hanya Tuhan yang dapat diandalkan bagi keselamatan kita. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita juga sedang terjepit karena adanya virus corona. Tentu kita juga diterangi dengan firman Tuhan ini. Tuhan akan menolong kita. Pergumulan yang sedang kita hadapi bukan Tuhan bermaksud untuk mengorbankan kita, tetapi sebaliknya Tuhan sedang mendidik kita sebagai umatnya untuk tetap beriman kepada Tuhan dengan tetap berharap kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan, yang akan terjadi di dalam kehidupan orang yang tetap percaya kepada Tuhan dengan berharap hanya kepada Tuhan. Yang hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan yang percaya sumber keselamatannya adalah Tuhan. Tuhanlah yang telah menebus, dan Tuhanlah yang telah menjadi juru selamat bagi umat yang beriman kepadanya. Oleh sebab itu, saat ini ketika kita sedang terjepit karena virus corona, mari kita tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Pasti datang, bahkan melalui Musa kepada bangsa Israel. Lihatlah pertolongan yang datang dari Tuhan pada hari ini. Akan ada pertolongan dari Tuhan kepada orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita di tengah himpitan kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan menyanyikan pujian di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu dibang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dipetukan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetes air mata. Ia mengenal hatimu yang penuh
penyesalan dosa. Marilah kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa syafaat. Kami kembali datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau perkenankan kami datang kepada Tuhan dalam persekutuan keluarga malam hari ini, serta Engkau perkenankan kami untuk mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu, yang tentu akan menjadi berkat di dalam kami menjalani kehidupan di tengah dunia yang semakin gelap, yang penuh dengan pergumulan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Tuhan, pada saat ini kami akan berdoa untuk saudara-saudara kami. Secara khusus, saudara-saudara kami yang saat ini sedang terkena virus corona dan harus dirawat di rumah sakit. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesabaran. Demikian juga pengobatan yang dijalankan oleh para dokter, tenaga medis, obat yang diminum, peralatan yang digunakan. Semua Tuhan bungkus dengan kuasa Tuhan. Sehingga saudara kami boleh menerima kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan sehingga boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak virus corona sehingga dia harus kehilangan pekerjaan, ia tidak bisa berusaha, sehingga dia sedang mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan. Tuhan kiranya memberi kekuatan, Tuhan memberi kesabaran, Tuhan memberi pertolongan sama seperti yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel yang pada saat itu dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya, sehingga dia terjepit. Tetapi di saat yang tepat, melalui Musa, Engkau menguatkan dan Engkau memberi pertolongan kepada bangsa Israel. Demikian juga kiranya Engkau lakukan kepada kami ketika saat ini kami sedang terjepit karena virus corona. Kami harus kehilangan pekerjaan, kami harus tidak bisa berusaha, kami sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kehidupan kami setiap hari. Mampukan kami untuk percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Senantiasa Tuhan mampukan kami untuk tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja, juga kegiatan pelayanan yang ada di GKJ Kailangsih. Kiranya sekalipun saat ini kami sedang menghadapi virus corona, kiranya dengan keberadaan kami, Engkau mampukan kami untuk terus kami dapat melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan senantiasa kami berdoa, membaca firman Tuhan, menghayati dan merenungkannya, serta kami melakukan kebenaran firman Tuhan, sekalipun di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua gereja yang ada di muka bumi ini. Sekalipun sedang menghadapi virus corona, kiranya gereja-gereja yang menjadi milik-Mu yang Kau tempatkan di tengah dunia ini terus dapat menjadi sarana dan alat karya-Mu menghadirkan damai sejahtera di tengah kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa negara kami. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan. Juga Engkau mampukan untuk dapat mengatasi segala persoalan yang muncul di tengah bangsa dan negara ini. Secara khusus adanya COVID-19. Kiranya para pemimpin bangsa kami dapat memimpin bangsa kami tetap menghadirkan ketentraman, kedamaian di tengah kehidupan, di tengah bangsa yang sedang menghadapi virus COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun apabila ada dosa di dalam kami menaikkan doa syafaat. Semua kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan menutup
persekutuan keluarga pada malam hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 453. Kita nyanyikan bait yang kedua. Kidung Jemaat 453 bait yang kedua. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia tidak ada taranya, Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya.